Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. First Personal Politeknik. Baik, perkenalkan nama saya Edi Kurniawan dari kelas B, mahasiswa aktif dari Akademi Teknik Kedokteran Indonesia. Ini 023 Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan practice service pada well order 350 WA 350/1. Sebelum kita melakukan practice service atau maintenance, sebaiknya kita melakukan safety dulu sebelum kita melakukan. Yaitu pertama ada safety helmet, kemudian safety glove, dan yang terakhir ada safety shoes. Di sini saya akan melakukan maintenance, dan sebelum melakukan maintenance identifikasi sumber energi terlebih dahulu. Nah, ini adalah sumber energi dari sebuah unit wheel loader, dari baterai, plus dan minus. Kemudian ada informasi pihak terkait operator. Di sini sebelum kita melakukan maintenance, sebaiknya kita komunikasikan dulu sama operator agar tidak terjadi kesalahan kerja maupun kesalahpahaman. Kemudian isolasi dan amankan energi. Ini adalah on off dari foto. Ini adalah isolasi amankan. Ini adalah posisi on. Kemudian kita arahkan ke posisi off agar unit ini terisolasi. Dan kemudian tes isolasi. Di sini selanjutnya kita akan menyuruh atau mengomunikasikan kepada operator agar untuk tes charging atau tes starter pada unit. Kemudian ada poin kelima adalah pasang loto. Ini adalah loto untuk mengetahui apakah unit ini sedang di maintenance apakah tidak. Loto ini pasangkan ke luar loto. Dan kita amankan kunci atau kita pegang untuk kunci agar tidak hilang. Kemudian poin ke-6, lakukan pekerjaan. Di poin ke-6 ini adalah kita melakukan maintenance pada unit pada 2000 hours maupun dari 250 hours sampai 4000 hours. Terima kasih. Dan baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan service pada air cleaner pada unit well loader. Air cleaner ini berfungsi untuk menyaring udara kasar pada sistem intake exhaust. Nah, ini adalah secondary filter dan di sini ada primary atau inner. Untuk caranya kita lepas pada bolt yang terpasang di. Nah, ini adalah inner dan ini adalah secondary. Untuk caranya yaitu kita bisa membersihkan pakai hand blower pada secondary ini, dan untuk practice service pada 500 hour ini untuk secondary harus diganti atau di replace. Kemudian untuk inner yang dalam atau saringan yang dalam cukup dicek. Jika dirasa pembersihan cukup, baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan practice service pada turbo charge, yaitu yang pertama ada turbo charge fastener. Turbo charge fastener ini adalah kita memastikan bolt-bolt yang terpasang pada turbo charge ini berstandar dan kemudian juga kencang. Kita harus mengecek setiap pada 2000 practice service 2000 hours. Kita akan mengecek dari maupun turbin maupun turbo, kita harus mengecek karena termasuk dalam turbo charge, komponen turbo charge. Kemudian ada turbo charge rotor ply, yaitu adalah komponen yang berada di dalam turbo charge ini. Kita harus sering mengecek di practice service 1000.
Kemudian ada turbo bearing housing leaks, yaitu adalah oil bearing yang ada di sini. Nah, ini adalah oil bearing. Ini di sini ada bearing. Kemudian ini adalah jalur masuk. Ini adalah bearing housing oil leaks, yaitu oil in dan oil out dan kembali ke oil pan. Kemudian yang terakhir ada turbo charge turbine housing exhaust gas leaks, yaitu ada turbin dan turbo atau seperti kipas yang ada di dalam sini untuk memasukkan udara bersih ke dan mengeluarkan udara yang kotor sisa gas pembakaran. Kemudian ada exhaust gas check ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service pada lubrication system, yaitu pada engine oil dan engine oil level. Untuk engine oil level atau engine oil di sini, ini adalah untuk kita merefill engine atau merefill oil engine, dan kemudian untuk mengedrain atau menguras oli yang ada di engine, yaitu di sini tempatnya. Ini adalah untuk pengedrain oli dengan kapasitas 18 liter dengan SAE 30. Kemudian untuk engine oil level, kita bisa menggunakan dipstick untuk cara pengecekannya. Kita dipstick, kemudian kita usapkan pada ini, dan kemudian ada tulisan high dan low. Lalu kita celupkan ke engine oil level. Kita bisa mengecek. Nah, ini untuk olinya yaitu di atas low dan di bawah high, jadi masih bisa digunakan. Jika tidak bisa digunakan, maka kita wajib di replace, yaitu di 2000 sampai 4000 hours. Nah, itu untuk engine oil level, yaitu bisa dicek pada periodic service 50 sampai 4000. Dan selanjutnya ada groundwater sediment, yaitu pada sistem fuel kita bisa melakukan progress atau pengecekan dan kita kuras atau drain, yaitu dari sini komponennya. Nah, ini jika kita ingin mengedrain, kita putar saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service pada fuel tank flush, yaitu adalah fuel tank tempat solar. Di situ, nah, fuel tank flush ini setiap 500 hours atau periodic service pada 500, dan untuk kapasitasnya yaitu 240 liter. Baik, selanjutnya di sini saya akan mereplace atau membersihkan respirator. Respirator ini berfungsi untuk memisahkan fuel dengan air pada fuel system. Ini untuk caranya yaitu mengedrain di sini. Ini untuk mengedrain cairan yang ada di dalam water respirator ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service pada oil filter. Oil filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran pada sistem lubrication pada engine. Untuk caranya kita menggunakan filter wrench. Tapi berhubung filter wrench yang kita punya tidak memadai dengan ukuran pada oil filter, kita cukup yaitu seharusnya untuk membersihkan pada oil filter ini. Jadi caranya kita mencopot oil filter ini menggunakan filter wrench, kemudian membersihkan saringan-saringan pada oil filter. Dan selanjutnya di sini saya akan menggunakan filter wrench ini pada oil filter. Nah, ini untuk caranya
kita memasukkan filter ban sini dan kemudian memutar filter ban sini. Jika dirasa sudah cukup, maka kita akan melepas ini menggunakan tangan. Dan kemudian jika sudah dilakukan pembersihan kepada filter, kita mengencangkan atau masang dengan tangan. Kemudian jika dirasa sudah kencang, maka kita menggunakan filter wrench dan melakukan kekencangan pada yang tertera pada OMM maupun SM. Untuk caranya sama. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pressure service pada cooling system ya, di radiator. Pada komponen pertama, di sini saya akan melakukan pressure service pada water pump wiping hole, yaitu komponen pressure service pada 500 hours. Ini adalah water pump dan ini adalah lubang wiping hole-nya, water pump wiping hole. Di sini bisa dicek atau bisa dikontrol menggunakan tool head key atau L, kunci L, yaitu dibuka, bisa cara dibuka karena di sini sudah lama tidak buka jadi berkarat. Kemudian ada radiator fin, yaitu radiator fin adalah sirip-sirip dari radiator. Ini mulai dari pembersihan, yaitu di periode service ada 1000 hours. Ini bisa digunakan atau dibersihkan dengan hand blower atau dengan minim tekanan udara. Karena kalau bisa udara berlebihan atau menggunakan over tekanan, bisa mengakibatkan fin-fin atau sirip-sirip itu bisa rusak ataupun tidak lurus. Kemudian ada radiator flush. Nah, radiator flush adalah di sini bisa dilakukan refill air dari radiator, yaitu bisa 53 liter, yaitu untuk kapasitas air radiator, dan menggunakan air suling, yaitu dengan ukuran pH 7,0 menggunakan water tester. Kemudian setelah radiator flush, kemudian ada corrosion resistor cartridge atau corrosion resistor, yaitu di sini adalah corrosion resistor, yaitu bisa di-replace menggunakan filter wrench. Nah, karena di sini kita mempunyai filter wrench yang tidak berukuran tempat corrosion resistor, jadi untuk cara melepasnya yaitu kita bisa menggunakan filter wrench, dan untuk mengencangkan kita bisa menggunakan manual tangan, lalu kita menggunakan filter wrench untuk mengencangkan. Kemudian, ada yang kelupaan. Untuk radiator ini bisa di-replace ya. Untuk air radiator bisa di-replace. Untuk cara mengedrainnya yaitu di sini. Ini adalah komponen untuk cara mengedrain dengan kapasitas tadi 52 liter dengan pH 7,0 menggunakan air suling. Kemudian ada radiator cap test. Nah, radiator cap test ini bisa menggunakan radiator tester, yaitu untuk caranya kita bisa membuka tutup ini dan kemudian melihat untuk kapasitasnya atau nomor dari radiator cap ini, dan lalu dipompa menggunakan radiator cap. Jika tidak mengalami keturunan maupun menurun dari gauge yang atau jarum jam yang ada di radiator cap, maka radiator cap ini tidak
dialami kebocoran. Tapi jika jarum jam yang ada di radiator cap bisa menurun, berarti ada kebocoran pada sistem radiator. Kemudian ada radiator leak test. Nah, untuk radiator leak test ini bisa dicek pada Perdue Service 1000. Dan untuk cara mengeceknya kita bisa melalui tadi radiator test, atau bisa untuk engine dihidupkan atau unit dihidupkan, dan kita bisa mengecek di fin-fin radiator apakah mengalami kebocoran pada fin-fin ini. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Perdue Service pada wheel loader, yaitu pada sistem transmisi oil, yaitu pada PS 500. Transmisi oil filter yaitu ada di sini. Ini ada transmisi oil filter, yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran atau partikel kecil pada sistem transmisi. Dan kemudian ada transmisi oil, yaitu untuk transmisi oil kita flashnya ada di sini. Kemudian ada nge-drain untuk menguras, kita ada di bawah sini. Nah, yang terakhir itu ada Kemudian ada transmission strainer. Transmission strainer yaitu saringan kasar pada sistem transmisi, yaitu letaknya di bawah sini dan ada di atas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem transmisi. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperiodic service pada sistem hidrolik, yaitu pada sistem hydraulic tank oil level, yaitu sudah di periodic service pada 250 hours, yaitu ini adalah hydraulic tank oil level. Jika oil level masih bisa dipakai, yaitu standarnya di tengah-tengah sini. Karena ini sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan, berarti ini perlu di replace pada hydraulic oil ya. Kemudian hydraulic filter, yaitu hydraulic filter ada di sini. Nah, ini adalah hydraulic filter, sudah saya lepas. Ini adalah bentuk komponennya. Nah, ini adalah hydraulic oil filternya. Kemudian jika sudah, sebaiknya kita tutup. selanjutnya cleaning. Nah, kita untuk membersihkan part-part ini modifikasi hidrolik. Terus Jika sudah dikencangkan dengan tangan, sebaiknya kita kunci. Nah, selanjutnya setelah hydraulic filter, kemudian hydraulic tank oil. Hydraulic tank oil ini adalah di sini komponennya, yaitu untuk merefill oli pada sistem hidrolik. Nah, kemudian ada hydraulic tank oil. Itu komponennya di sini. Kita menggunakan kunci. Kemudian kita buka dan berkapasitas 76 liter dengan standar SAE 10W. Kemudian ada hydraulic tank strainer. Untuk hydraulic tank strainernya ada di bawah. Itu adalah tank strainer atau saringan kasar pada sistem hidrolik. Kemudian ada hydraulic tank breather element. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengecek electrolyte level, yaitu di mana posisi elektrolit keadaan high atau lower. Di sini saya menggunakan cara membuka tutup, yaitu jika kita
melihat tutup ini masih basah dan berlimpang banyu atau air, berarti di sini keadaan elektrolit masih high. Jika keadaan tutup ini kering, maka bisa dikatakan elektrolit ini lower. Sebenarnya ada cara lain, yaitu biasanya di sini di samping ini ada pertulisan high lower, high maupun high level atau lower level. Biasanya tertera di pinggir sini. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya melakukan servis pada elektrolit spesifik gravity, yaitu dimulai pada 250. Dari servis 250 sudah melakukan cek. Di sini saya menggunakan tool hydrometer untuk mengecek spesifik gravity ini. Untuk keterangan di sini adalah hijau ini masih baik, kemudian ini yang putih cukup baik, kemudian yang merah ini sudah rusak atau butuh di replace. Baik, di sini saya akan melakukan pengetesan. Untuk pembukanya kita menggunakan tool slide handle dan soket key dengan ukuran 17 mm. Nah, di sini untuk elektrolitnya berada di level putih, yaitu cukup baik. Jika ingin melakukan pengecekan semua, bisa dilakukan di setiap kamar untuk mengecek masing-masing kamar dari elektrolit. Tuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan product service pada baterai health tester, yaitu di 250 product service harus sudah dilakukan progress, yaitu pengecekan. Di sini saya menggunakan tool baterai tester. Langsung saja untuk sumbu positif kita tancapkan di sumbu positif pada baterai. Kemudian untuk sumbu negatif kita tancapkan di sumbu negatif pada baterai. Untuk pengetesannya ini bisa dilihat. Kemudian kita melakukan baterai test dan ada cranking test, kemudian charging test. Di sini saya akan melakukan baterai health test. Kemudian ketik oke. Kita testing. Nah, di sini baterai dikatakan health ada 100%, kemudian charge 86%, dan keadaan baterai good baterai, yaitu baterai cukup baik. Sekian, terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan replacement pada hose paket, yaitu hydraulic equipment paket hose. Ini dia komponennya. Ini adalah hose dari head, kemudian ini adalah hose dari bottom. Untuk caranya kita menggunakan tool double ring pass, yaitu dengan berukuran nomor 14. Kemudian selanjutnya kita melakukan pergantian pada hydraulic equipment lift hose. Ini dia komponennya. Ini adalah untuk hose dari head, kemudian ini adalah hose dari bottom. Kita akan menggantinya di per 2000 sampai 4000 hour. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan product service pada boiler, yaitu pada komponen black disc. Di sini ada standarnya yaitu 150 mili sampai 200 mm, yaitu di sini saya menggunakan tool bearing caliper dan clipper. Di sini pada periode service 2000 langsung replace. Ya itu dah.
Video dewe. Sini saya menggunakan banyak kaliper 0,5. Kemudian untuk cara mengukurnya, ini adalah komponen brake disc-nya di belakang dari gearbox. Gak bilang. Di sini angka tertera 21. Jadi untuk standarnya 150 sampai 200 yaitu 2 cm, berarti harus di replace. Terima kasih. Ketika kita sangat ingin mengganti. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan perfect service pada tire atau tire pressure menggunakan komponen tire pressure kit. Pada tire pressure ini kita perfect service setiap 250 jam. Untuk penggunaannya kita bisa menggunakan di sini untuk PSI yaitu 26. Seharusnya untuk kapasitas tire ini di angka 37 sampai 50 PSI. Ini untuk bagian depan. Terus di bagian belakang. Setelah kita mengganti, maka kita mengencanannya cukup memakai tangan saja. Di sini menunjukkan angka di 22. Iya, tapi nih, maka kesimpulannya untuk tire depan maupun belakang kurang angin, yaitu kita bisa menambahkan angin menggunakan kompresor. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perfect service pada wheel update dengan PS 250 hours dengan menggunakan tool torsi, kemudian extension bar dan skip berukuran 30 mm. Ini adalah wheel nut atau komponen banyak berat. Karena di sini saya menggunakan torsi 25 sampai 23 kgfm, karena untuk standarnya wheel ini bertorsi 48 kgfm. Jadi di sini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana caranya kita mengganti atau mengecek atau memprogres dari wheel tersebut. Untuk caranya, kita mengencangkan, kita memutar ke arah jarum jam, dan kemudian jika kita melepas atau mengundurkan, kita melawan arah jarum jam. Jika sudah kencang, maka akan berbunyi suara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau melakukan perfect service pada final drive oil. Ini adalah komponennya. Yaitu final drive ini yaitu ini untuk merefill, dan kemudian ini adalah board untuk mengedrain. Kita harus, sebelum kita melakukan oil drain atau menguras oil, kita harus membersihkan top ini, harus di atas. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana caranya refill dan mengedrain oil. Di sini saya menggunakan L handle dan socket berukuran 36 mm. Ini adalah bolt untuk kita mengedrain. Ini adalah lubang drain. Jika oil tidak meluber, maka pengisian baik. Jika oil meluber, maka pengisian dinyatakan tidak baik. Kita tutup saja. Kemudian bagaimana caranya mengedrain? Di sini saya melakukan ngedrain oil menggunakan tool T handle dan socket berukuran 24 mm.
caranya? Kita harus menyediakan wadah seperti ini agar oil tidak berceceran kemana-mana. Nah, ini adalah cara untuk kita mengedrain oil. Kemudian kita tutup saja. Karena kapasitas oil yang kita drain adalah 8 liter. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mereplace atau mengganti oli yang sudah haus atau sudah habis. Untuk caranya kita harus melepas bolt yang ada di atas ini. Sudah lepas, maka kita menggunakan torong, alat bantu torong atau corong untuk memudahkan kita memasukkan oil. Di sini berkapasitas 88 liter. Ya. Nah, caranya begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai oil final draft. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan breaking service pada axle dan differential oil, yaitu mereplace oli yang ada di dalam differential dan maupun refill. Baik, di sini saya menggunakan L handle dan shotke berukuran 36 mili. Melingkar aja. Ini adalah untuk bolt yang untuk mengedrain atau menguras oli di sini, dan kita menggunakan ini. Kemudian untuk jika sudah dirasa mengedrain, kita bisa merefill ulang oli yang ada di axle atau differential oil di sini. Bisa saya tunjukkan? Itu adalah untuk merefill oil dan berkapasitas 45 liter. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan replacement pada bucket tip pada variable service 2000 menggunakan torsi wrench dan alat bantu shortcut. Untuk shortcutnya ini seharusnya ukuran 36 mili. Di sini adalah bolt yang tertancap pada bucket tip. Ini adalah komponen bucket tipnya. Di sini seharusnya diganti. Di sini saya mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk menggantikan bucket tip. Caranya kita masukkan soket untuk di bolt, kemudian kita replace maupun kita kendorkan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan service pada lubricating, yaitu parking service pada jam 250 sampai 4000. Untuk yang pertama kita melakukan lubricating pada bucket pin ini dan menggunakan grease pump secara manual. Mau pompa ya, Mas? Ya.
Untuk ini kita tancapkan ke nipple pada bucket pin. Untuk caranya begini. Diusahakan ini sudah terisi grease. Karena di sini tidak punya grease, jadi saya menggunakan mendemonstrasikan secara langsung menggunakan grease pump secara manual. Yaitu caranya, jika ini sudah tertancap, maka selanjutnya kita akan memompa grease. Ini tidak hanya bucket pin, tetapi kita bucket limping juga, yaitu di sini. Caranya tetap sama. Kemudian ada kit lever, yaitu ini nipelnya. Kemudian dam cylinder pin, yaitu ini. Kemudian ada lift cylinder pin. Baik, selanjutnya di sini kemudian ada steering cylinder pin, yaitu di sini. Untuk nipelnya yaitu ini. Nipel. Kemudian ada center head pin, yaitu di sini. Ini, kemudian ini. Kemudian ada rear axle pivot. Nah, pada keterangan PS ini kuantitinya Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai lubricating pada menggunakan tool grease pump. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan SOS, yaitu pada final grab menggunakan tool hand pump maupun oil sampling tool. Dan di sini ada oil sampling. Pertama, ini saya akan membuka bolt pada point grab, kemudian memasukkan hose atau selang kecil, dan kemudian jika sudah, maka oil yang ada di oil pump ini ataupun oil sampling pump akan dimasukkan ke oil sampling, botol oil sampling, dan akan dimasukkan ke laboratorium. Dan selanjutnya ada SOS pada axle wheel, yaitu di sini. Caranya tetap sama, yaitu kita lepas boltnya dan kemudian masukkan hose atau selang ke dalam axle wheel. Selanjutnya di sini ada oil hidrolik, yaitu caranya kita akan melepas ini menggunakan ratchet dan kemudian menggunakan oil sampling tool untuk kita mengetes oil maupun SAE pada kandungan oil tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada oil engine, yaitu kita memasukkan oil sampling tool. Caranya kita lepas dipstick yang ada di oil engine, kemudian masukkan selang atau hose ke dalam oil engine ini. Caranya tetap sama, menggunakan oil sampling tool. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan periode service pada testing and adjusting, yaitu pada periode service 1000 sampai 4000. Yang pertama, saya akan melakukan testing pada steering wheel operating force menggunakan push pull scale. Di sini langsung saja. Ke kilo, kemudian kita matikan untuk angkanya. Itu saja. Nah, di sini angka tertera 2,89 kilogram, yaitu masih termasuk pada standar dari steering wheel operating force. Levelnya ini 1,7, 1,5 sampai 3,3 kg.
Kemudian selanjutnya ada leaf lever. Ini adalah komponen leaf levernya. Sini kita menggunakan alat bantu, yaitu untuk standarnya 1,7 sampai 7,1 pada leaf lever Rice. Di sini 4,5 yaitu masih standar. Kemudian ada posisi ini adalah rise, kemudian hold, lower, dan float. Nah, itu mempunyai masa kilo yang berbeda-beda. Ada hold yaitu 1,7 sampai 7,1 tetap sama rise. Hold kita bawakan sedikit. Nah, di hold ini hampir mendekati 6, yaitu di sini 5,95. Kemudian ada lower. Lower yaitu 4,1. Masih standar, yaitu di sini standarnya 1,5 sampai 6,8. Kemudian yang terakhir ada float. Nah, di sini di float ada 8,36, yaitu masih standar karena di float ini 2,8 sampai 8,7 kg. Nah, selanjutnya di sini ada dam lever operating, yaitu hold ke dam, yaitu hold berada di keadaan tengah, kemudian dam itu ke bawah, paling bawah. Kemudian langsung saja, karena di sini ada standarnya yaitu 1,5 sampai 6,8. Itu standarnya yaitu di sini angka menunjukkan 5,14, yaitu masih masuk dalam standar. Kemudian hold ke tilt, yaitu dari posisi tengah ke atas. Sorry, kita ulang karena masih kurang tepat. Di sini angka menunjukkan 5,21, yaitu masih termasuk standar karena standarnya sama yaitu 1,5 sampai 6,8. Dan terakhir ada tilt ke hold, yaitu keadaan ke tengah. Di sini angka menunjukkan 2,39. Dan yang terakhir di sini saya akan melakukan testing pada brake pedal operating force, yaitu ini menggunakan tetap sama, yaitu menggunakan tool push pull scale. Di sini angka menunjukkan 9,6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan selanjutnya setelah kita melakukan maintenance, di sini untuk poin ke 8 adalah amankan area unit, yaitu kita harus mengamankan di sekitar area unit agar tidak ada orang yang berkeliaran maupun berkeliaran di area unit agar aman. Kemudian periksa area kerja, housekeeping, tools, part, dan lain-lainnya. Di sini kita harus melakukan kebersihan karena sudah melakukan maintenance, yaitu entah itu tools, entah itu tumpahan oli, entah itu komponen-komponen bolt-bolt yang tidak digunakan atau yang sudah kita replace, kita harus amankan agar area tetap bersih. Kemudian poin 10 adalah lepaskan loto. Setelah kita melakukan maintenance, baiknya kita melepas loto.
kembali rutenya. Dan poin ke-11 adalah buka isolasi dan kembalikan energi. Jadi isolasi yang kita off-kan, kita on-kan kembali agar unit bisa digunakan kembali. Setelah poin 11, kita untuk poin terakhir adalah tes operasi, yaitu kita komunikasikan kepada operator agar tes operasi agar dijalankan agar unit bisa melakukan pekerjaan selanjutnya.